Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wahyu Wirayuda, NIM 081811333001. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan, pelajari tentang konversi persamaan analitik ke persamaan numerik. Nah, persamaan analitik ini merupakan persamaan umum yang digunakan untuk melakukan penyelesaian pada sebuah kasus-kasus matematika. Nah, persamaan analitik ini terkadang memiliki kesulitan ketika melakukan penyelesaian pada kasus-kasus yang sedikit rumit. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, persamaan analitik perlu dikonversi menjadi persamaan numerik, sehingga nanti untuk solusi penyelesaiannya akan lebih mudah daripada menggunakan persamaan analitik. Nah, konversi persamaan analitik ke persamaan numerik ini memiliki berbagai metode, di mana metode tersebut memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika menggunakan metode yang satu dan yang lainnya. Untuk metode yang pertama, yaitu metode Lippmann. Nah, pada metode Lippmann ini kita menggunakan contoh persamaan Laplace. Pada persamaan Laplace ini terdapat fungsinya do kuadrat u per do x kuadrat plus do kuadrat u per do y kuadrat sama dengan 0. Nah, pada persamaan umum Laplace ini, x kuadrat di sini dan x dan y di sini adalah variabel posisi, di mana dimensinya merupakan dimensi posisi. Nah, metode Lippmann ini cocok untuk persamaan yang hanya ada dimensi posisi seperti ini. Biasanya terkadang untuk persamaan-persamaannya ada menggunakan persamaan yang dimensinya waktu. Nah, pada persamaan Laplace ini tidak ada dimensi waktunya, hanya dimensi posisi x dan y. Oke. Kemudian dari persamaan ini ada dua suku nih, terhadap x dan terhadap y. Nah, untuk konversinya kita menggunakan konversi yang secara umum. Jadi di sini do kuadrat t. Oh ya, sebelumnya u di sini kita buat simbol t karena kita akan menggunakan analisa temperatur. Jadi di sini menjadi do kuadrat t per do x kuadrat plus do kuadrat t per do y kuadrat sama dengan 0. Pada suku pertama di sini kita akan mengkonversikan menjadi numerik. Nah, di sini pada persamaan umum ya, jadi di sini A plus 1 ini menunjukkan X, fungsi posisi X, dan J di sini menggunakan adalah indeks dari Y. I indeks X, J indeks Y. Pada do kuadrat T per dx kuadrat ini, berarti kita melakukan konversi terhadap fungsi posisi X. Jadi di sini yang akan berjalan yaitu I plus 1, I, dan I min 1. Di sini terlihat I plus 1, I, dan I min 1. Nah, ketika kita menggunakan persamaan diferensinya terhadap Y, maka yang akan berubah adalah J plus 1, J, dan J min 1. Di sini, kalau di sini I-nya yang berubah, maka di sini karena dia terhadap Y, indeks J yang berubah. Nah, karena ini sudah dijadikan numerik, maka kita substitusikan ke persamaan awal menjadi seperti ini. Jadi ini terhadap dx kuadrat, terhadap delta y kuadrat sama dengan 0. Nah,
pada persamaan ini, untuk lebih mudahnya, kita misalkan delta x kuadrat dan delta y kuadrat ini sama. Jadi, kita bisa hilangkan pengaruh dari delta x dan delta y ini. Sehingga ketika kita menjumlahkan ini, nah ini hasilnya menjadi TI plus 1, J, TI min 1, J, TI J plus 1 plus TI, J min 1 min 4 TI, J. Nah, di sini hanya penjumlahan biasa ya. Jadi TI plus 1, nah ini berhubung ada yang sama, TI, J, di sini juga ada yang sama, TI, J, dijumlahkan, min 2, min plus min 2, hasilnya min 4. Nah, ini didapat persamaan yang seperti ini. Nah, kemudian kita akan masuk ke development-nya. Jadi, pada persamaan yang didapat tadi, karena kita akan melakukan mencari nilai dari TIJ. Jadi, kita apa namanya? Ini ruas yang ini kita pindah ke ruas kanan, sehingga ruas kiri hanya TI, J, karena yang akan ditentukan nilainya. Nah, ini ketika ininya kita pindah ke sini, min 4-nya ke bawah, jadinya TI, J sama dengan TI plus 1, J, TI min 1, J, TI J plus 1, TI J min 1 per 4. Nah, ini adalah perumusan untuk mencari nilai TI, J. Nah, kemudian TIJ ini merupakan TIJ dari proses yang ini. Kemudian kita lakukan seperti perulangan. Jadi nanti ketika kita akan membuat skripnya, kita menggunakan sebuah perulangan atau looping. Nah, TIJ di sini merupakan TIJ proses. Kita akan masukkan ke TIJ new di sini. Nah, dari TIJ new ini, oh iya, sebelumnya pada syarat batasnya, kita akan pada kasus-kasus yang akan ditentukan, T old atau T sebelumnya ini harus diketahui sebelumnya, atau kita biasa disebut T awal. Nah, T awal ini berguna untuk menentukan T selanjutnya atau T baru. Ketika T awal sudah ditentukan, terus kita mencari TIJ proses ini, terus kita masukkan ke persamaan ini. Jadi untuk lambda adalah sebuah nilai konstanta untuk mempercepat iterasi, karena tadi kan kita berhubungan dengan perulangan. Nah, lambda ini ditentukan sedemikian hingga untuk melakukan percepatan pada iterasi, sehingga iterasi semakin cepat dan menghasilkan nilai yang baik. Untuk menentukan nilai errornya, kita menggunakan rumus ini, TIJ new baru dikurangi T old per T baru. Jadi T yang dihasilkan di sini dikurangi T old di sini dibagi T baru dikalikan dengan 100%. Ini adalah untuk mencari nilai error. Nah, ini salah satu contohnya ya, salah satu contoh persamaan Laplace, kasus persamaan Laplace. Jadi di sini kita ambil nilai batas, kita bisa ubah-ubah nilai di sini, misal di sini 0, di sini 100, di sini 150, di sini 200. Nah, nilai batas ini ditentukan pada kondisi awal. Jadi dengan kondisi awal tersebut kita dapat melakukan sebuah iterasi itu. Sebelum masuk ke iterasi harus dilakukan penentuan nilai batas. Kemudian kita hitung nilai TIJ ini, TIJ new akan dihitung juga melalui proses seperti ini, dan iterasinya akan ketika nilai errornya sudah kecil, iterasi dapat dihentikan. Kita akan
sebelumnya kita akan memberikan batasan kepada nilai error ini. Dalam pembuatan program, hal-hal yang langkah-langkahnya yaitu membersihkan layar dan memori ini hal umum untuk pembuatan program, sehingga memori yang ada pada program tidak mempengaruhi hasil pada script yang ada di sini. Kemudian kita masukkan syarat batas. Nah, syarat batas di sini kita menggunakan nilai di sini, karena di sini kita menggunakan matriks ya. Jadi matriks di sini merupakan syarat batas. Jadi syarat batasnya kita bentuk sebagai matriks. Misal di sini kita bentuk sebuah matriks. Di sini misal batasnya yang paling bawah 0, terus yang kanan 100, yang kiri 150, yang atas 200. Nah, nanti karena misal di sini ada 3 kali 3 matriks yang ada di dalam kotak ini. Nah, 3 kali 3 ini merupakan nilai yang akan ditentukan, nilai suhu yang akan ditentukan. Jadi untuk nilai yang berada pada tepi-tepi di sini merupakan nilai yang sudah diketahui sebelumnya. Ini adalah nilai yang sudah diketahui sebelumnya. Nah, nilai-nilai ini dapat ditentukan dengan random, jadi tergantung dengan soalnya, soal kasus yang akan diselesaikan. Jadi misal di sini 0, 100, 150, 200. Nah, nanti pada syarat batas kita akan membentuk dalam sebuah matriks. Jadi di sini karena di sini hanya 3, nah berhubung pada tepi dan tepi di sini ada suatu nilai, maka kita membentuk matriks 5 kali 5. Di sini kan 75, misal di sini angka 75 berarti elemen pertama, elemen kedua, elemen ketiga, keempat, dan kelima. Begitu sebaliknya yang arah vertikal ini pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, dimasukkan syarat batas, nah nanti akan muncul sebuah matriks berupa matriks 5 kali 5. Nanti muncul 5 kali 5. Di mana di dalamnya kita ambil syarat awal atau nilai awal pada nilai yang ada di tengah ini, 3 kali 3 ini sebagai nilai 0. Jadi untuk awalnya kita menggunakan nilai 0 sebagai T old-nya. Kemudian kita akan menghitung nilai TIJ. Nah, TIJ di sini kita akan menggunakan TIJ ini ya. Jadi TIJ proses ini dicari untuk tiap-tiap titiknya. Ketika sudah mencari TIJ, dimasukkan ke TIJ proses di sini. Kemudian kita akan mendapatkan TIJ new. Nah, TIJ new ini akan kita perulangan atau looping, sehingga pada TIJ new ini menjadi T-old pada iterasi berikutnya. Jadi berlaku perulangan. Nah, sampai begitu seterusnya sampai nilai syarat error ini terpenuhi atau iterasi terpenuhi. Nah, nanti hasil akan berupa matriks 5 kali 5 lagi, namun di dalamnya sudah ada nilai suhu. Jadi dapat nilai suhu. Nanti juga didapat nilai errornya. Kemudian metode eksplisit. Nah, dalam metode eksplisit ini berbeda dengan metode Lippmann tadi. Di sini contoh soalnya lah ini. Di sini adalah persamaan difusi. Persamaan difusi ini sebagai contoh soal untuk persamaan atau metode eksplisit. Pada metode eksplisit ini, hal yang perlu digarisbawahi adalah di sini. Pada persamaan awal tadi, persamaan Laplace, kita tidak menemukan variabel T atau variabel waktu. Nah, berhubung di sini ada variabel waktu pada persamaan difusi, maka kita tidak bisa menggunakan metode Lippmann atau terlalu sulit untuk menggunakan metode Lippmann. Sehingga kita menggunakan metode eksplisit.
metode eksplisit, yaitu, oh ya ini salah ya, ini harusnya metode eksplisit. Nah, pada metode eksplisit, ciri-cirinya yaitu yang pada metode eksplisit yang diubah konversi adalah yang terhadap posisi, jadi terhadap dimensi posisi. Sama kayak metode Lippmann, yang diubah adalah metode dari variabel posisi. Nah, di sini variabel posisi ada hanya satu untuk yang bagian kiri, yaitu terhadap X. Nah, pada metode eksplisit, kita mengkonversikan di mana I plus 1 di sini akan berubah, I-1 ini akan pada 3 titik yang berbeda, namun J di sini adalah indeks dari T. Jadi di J di sini adalah indeks waktu, di mana penempatannya kita taruh di atas karena di sini dimensi yang berbeda. Berbeda dengan metode Lippmann tadi yang dimensi posisi ya, dimensi sama, kita bisa letakkan di bawah semua karena dimensinya sama. Berhubung dimensinya berbeda, kita letakkan di atas supaya dapat membedakannya dengan jelas. Nah, pada metode eksplisit, J di sini hanya ketika J pada saat itu saja. Jadi J di sini titik I terhadap ketika J, I-1 ketika J, ketika waktu J. Nah, ini tentang yang terhadap posisi. Nah, untuk terhadap waktu, kita lakukan proses konversi sederhana, konversi umum pada persamaan dasar. Jadi, ini tidak dipengaruhi oleh metode eksplisit ini. Jadi, ini UI J plus 1 min UJ. UI J. Jadi, di sini yang indeks J plus 1 dan J-nya berubah. Sedangkan indeks posisinya tetap. Nah, kalau ini adalah contoh untuk di mana fungsi posisinya ada 2. Jadi hampir sama, cuman di sini posisinya ada 2. Nah, ini karena dia dimensi posisinya sama, maka terletak di bawah sama. Oke, pada persamaan dua posisi tadi, nah ini kita lakukan pada fungsi posisi yang satu variabel. Di sini kita substitusi menghasilkan seperti ini. Nah, kita pada metode ini kita harus melakukan menentukan U pada titik I pada saat yang akan datang. Jadi J plus 1 ini mengindikasikan karena J ini dari suatu, berarti dia yang akan datang karena plus 1. J plus 1 ini sama dengan UIJ plus di sini, terus nilai delta T dan K delta X kuadrat ini kita misalkan dengan lambda. Ini karena di sini nilai U pada sebelumnya harus diketahui. Nah, ini untuk kondisi awal, nilai U pada 3 titik ini harus diketahui. Karena kalau tidak, kita akan tidak mendapatkan nilai yang akan datang. Nah, ini. Karena persamaan numerik persamaan ini sudah diketahui jika J-nya, jika kondisi awalnya sudah diketahui, maka persamaan ini dapat diselesaikan secara langsung. Ini pembuatan programnya. Hampir sama kayak tadi, dia memasukkan syarat batas, menghitung nilai TIJ plus 1. Nah, ini bedanya ketika membuat program yang metode eksplisit ini, kita menggunakan TIJ plus 1. Jadi, kita akan menentukan suhu yang akan datang. Sama juga menggunakan perulangan juga. Nah, nanti hasilnya berupa grafik. Kemudian metode implisit. Nah, pada metode implisit ini sama, jadi pada domain waktu, dimensi waktu dan posisi, kita akan ada 3 metode. Yang tadi ada eksplisit, kedua ini implisit, nah ketiga nanti yang terakhir akan ada Crank-Nicolson. Nah, nanti perbedaannya terdapat pada konversi.
terhadap nilai terhadap fungsi posisi. Balik lagi ke tadi, di sini konversinya nilai indeks J-nya dia tetap J, jadi J, J, J gitu pada ketiga titik. Nah, berbeda dengan metode implisit, pada persamaan dasarnya konversi metode implisit ini menjadikan ini nilai J plus 1. Nah, ini mengindikasikan metode implisit. Jadi metode implisit harus dilakukan konversi dengan nilai J-nya berubah menjadi J plus 1. J plus 1 di sini juga J plus 1 di 3 titik yang berbeda. Itu untuk perbedaannya. Nah, untuk nilai yang terhadap ini merupakan konversi dasar pada persamaan awal sehingga tidak dipengaruhi oleh metode, sama seperti metode implisit tadi. Nah, kemudian di sini nilai konversi ini kemudian disubstitusi ke dalam persamaan awal difusi ini. Sama kayak tadi, karena kita butuhnya U ketika yang akan datang, maka U semua yang akan datang ini kita pindahkan ke ruas kiri. Sehingga terbentuklah persamaan ini. Nah, persamaan ini berbeda dengan persamaan metode eksplisit tadi yang hanya pada ruas kiri hanya UIJ plus 1 saja. Sehingga pada persamaan kanan sudah diketahui nilainya sehingga UIJ plus 1 dapat ditentukan nilainya. Nah, pada metode implisit ini ada sedikit problem untuk persamaan numeriknya. Jadi di sini ada pada tiga posisi ada nilai U di waktu selanjutnya yang harus diketahui secara serentak. Jadi di sini harus ditemukan secara serentak dengan hanya di sini ruas geraknya UI pada waktu saat ini. Jadi kita tidak dapat melakukan proses secara langsung sehingga dalam mengatasi hal tersebut kita dapat menyelesaikannya dengan secara simultan. Secara simultan di sini kita lakukan proses di mana nilai U di sini dilakukan pada I sama dengan 1, N sama dengan 1, dan I ketika ininya 0 ya. Jadi ada 3 macam persamaan pada 3 titik yang berbeda. 3 titik yang berbeda. Jadi kita akan melakukan proses simultan ini untuk mencari penyelesaiannya. Nah, U0 di sini U0, UN dan UN. Nah, U0 di sini adalah titik awal dan UN di sini adalah titik yang terakhir. Jadi U ketika N titik yang terakhir pada akhir posisi. Nah, pada U awal dan U posisi akhir ini umumnya bernilai konstan. Jadi kita bisa melakukan kita bisa mengetahui nilai tersebut sebelumnya. Jadi kita bisa mendefinisikan nilai tersebut sebelumnya karena nilai itu konstan untuk semua T. Nah, persamaan tadi kemudian dibuat dalam sebuah matriks. Jadi dengan begitu, nah ini ketika matriks yang ada di sini ini adalah indeksnya J plus 1, J plus 1, J plus 1. Nah, ini adalah indeks yang di waktu selanjutnya. Nah, sedangkan yang di sini J, J, J. Ini adalah yang saat ini. Nah, di sini ada indeks J plus 1, dia adalah U0. Jadi U yang awal, UN yang terakhir. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, U0 dan UN ini dapat diketahui dan nilainya tetap pada T yang pada semua T. Nah, dengan matriks ini, sehingga kita dapat mengetahui nilai UI J plus 1 atau nilai U yang akan datang. Di sini nilai yang akan datang merupakan
inverse atau dari sini kan kita bisa pindah ini ke sini, jadi ininya nanti di inverse dikalikan dengan ini. Nah, ini persamaan ini sudah bisa diproses karena di sini sudah yang akan datang di sini sudah yang diketahui adalah U pada saat ini, hampir sama dengan pada dasarnya hampir sama dengan metode implisit. Namun harus dilakukan dengan secara simultan. Nah, ini kemudian dapat dibuat secara numerik. Nah, pembuatan program sama dengan metode eksplisit, namun lebih rumit karena nanti ada memproses matrik. Jadi memproses matrik yang, nah ini, memproses matrik semua ini ke dalam bentuk program. Jadi perbedaannya terletak di situ. Kemudian, oh ya ini hasilnya juga berupa metode grafik. Kemudian adalah metode Kronig-Kelsen. Pada metode Kronig-Kelsen ini, kita akan menggabungkan metode eksplisit dan implisit. Jadi seperti di sini, nah ini adalah pada ini ruas ini, pada suku ini adalah metode eksplisit, di mana kita tahu J di sini adalah J, indeks waktu di sini adalah J. Ini merupakan metode eksplisit. Sedangkan di sini J+1 ini menandakan dia adalah metode implisit. Nah, pada metode Kronig-Kelsen ini kita menggabungkan metode implisit dan eksplisit. Nah, metode eksplisit dan implisit itu dapat digabungkan dan dikali setengah. Nah, ini adalah metode Kronig-Kelsen. Metode Kronig-Kelsen, nah ini pada terhadap T, kita akan melakukan operasi seperti umumnya. Jadi sama pada metode-metode sebelumnya, kita tidak dipengaruhi oleh metode. Sehingga kita dapatkan nilai posisi ini, kita substitusikan kepada persamaan awal, didapat seperti ini. Hal ini hampir sama dengan metode implisit, di mana yang ditentukan harus pada ketiga titik pada waktu selanjutnya, pada saat waktu tertentu, pada saat waktu yang sama. Jadi tidak memungkinkan untuk melakukan penyelesaian secara langsung, sehingga harus dilakukan secara simultan. Nah, ini nilai yang belum diketahui, nilai yang sudah diketahui. Nah, ini hampir sama kayak metode eksplisit tadi, kita lakukan proses dengan mencari persamaan pada tiap I atau tiap titik posisi. Kemudian kita akan mengubahnya menjadi sebuah matriks. Di sini matriks yang akan didapat akan lebih kompleks dibandingkan metode implisit tadi, karena ini merupakan penggabungan dari metode implisit dan eksplisit. Nah, di sini nilai U pada waktu selanjutnya dapat dicari karena sudah berbentuk matriks seperti ini. Dalam pembuatan program sama dengan metode implisit, kita harus memproses matriks dulu. Jadi hampir sama, namun pada metode Kronig-Kelsen ini lebih rumit. Nah, dengan pembahasan tadi kita tahu pada metode eksplisit merupakan metode yang paling istilahnya paling mudah atau paling mudah untuk persamaannya dibanding implisit dengan Kronig-Kelsen, karena pada proses penyelesaiannya dapat dilakukan secara langsung. Namun pada hasilnya metode eksplisit menghasilkan hasil yang sedikit kasar, jadi sedikit tidak baik daripada metode implisit, karena dari persamaannya hanya yang diambil hanya pada U yang akan datang ini, pada I titik yang 3 ini. Sedangkan pada implisit, karena dari persamaannya begitu rumit, namun menghasilkan
hasil yang lebih baik daripada metode eksplisit. Jadi, namun jadi perbedaannya, kelebihannya dari metode eksplisit adalah persamaannya yang dilakukan lebih mudah atau lebih tidak rumit daripada metode implisit, namun hasilnya tidak baik. Kemudian kalau metode implisit, persamaan yang dilakukan dia lebih rumit, namun menghasilkan hasil yang lebih baik. Jadi untuk kalau eksplisit, dia iterasi atau programnya akan lebih cepat daripada metode implisit. Nah, itu tadi pembahasan tentang metode yang digunakan untuk analisa persamaan analitik menjadi persamaan numerik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.